Kabur aja dulu, kabur aja dulu. Ini dia nih yang kemarin-kemarin viral tentang fenomena warga negara Indonesia yang pengen cabut ke luar negeri. Yang pastinya ya apalagi kalau bukan mengadu nasib ataupun mencari peruntungan di negeri orang. Selagi ada kesempatan nih untuk meraih masa depan yang lebih baik, ya kenapa enggak? Asal emang dari jalur yang sesuai aturan. Dan yang gak kalah penting nih, tetap jaga nama baik Indonesia. Dan jangan sampai nih kayak kejadian yang mau gue bahas. Kejadiannya ini nih di tahun 2024, emang udah beberapa bulan berlalu. Tapi karena lagi rame tuh si hashtag kabur aja dulu, gue harap ini bakal jadi pengingat buat kita semua, terutama buat warga negara Indonesia yang mau cabut ke luar negeri. Jadi di 2024 kemarin sempat rame tuh ada segelintir tenaga kerja Indonesia yang membentuk sebuah label yang disebut aja namanya geng TKI. Para TKI yang bekerja di Jepang ini ya menjadi pemberitaan yang gak enak karena kelakuan mereka tuh yang membagongkan dan meresahkan warga Jepang. Awalnya kejadian ini rame, informasinya datang dari sebuah akun X yang bernama Minako_Satou. Di mana di situ dia bilang kalau ada sekelompok anak muda yang beraksi di jalanan Osaka. Aksinya mereka nih bergerombol, nongkrong di jalanan, bawa minuman sampai ke tengah jalan. Ya pokoknya mereka ngampar aja gitu. Ya alhasil kan jalanan sekitarnya jadi ketutup. Orang jadi susah kalau mau lewat. Bukan cuma itu doang. Ada juga nih video-video yang beredar yang menunjukkan kalau mereka itu lagi sepedaan di sekitar jalanan itu. Sambil mengibarkan bendera geng perkumpulan mereka. Di video itu tuh ada juga tuh sebuah tulisan bunyinya kayak gini. Apapun resikonya saya tidak dirancang untuk takut pada manusia. Agak ngeri ya. Dan ada satu lagi nih yang paling parah. Ada satu anak muda, dia pakai masker, joget-joget sambil pamer celurit. Mereka ini kan pada pakai pakaian serba hitam gitu ya. Jadi makin horor deh tuh penampakannya. Aduh bang, lu biar dibilang apa sih sampai kelakuannya kayak gitu? Kocak lu. Nah, selidik punya selidik, akun Minako_Satou ini juga kasih sebuah informasi mengenai adanya sebuah akun Instagram. Akun inilah yang merupakan milik dari perkumpulan atau geng TKI itu. Akun Instagram geng mereka itu ya namanya PHD. Ini bukan mau mesen pizza ya. Tapi PHD itu sendiri kepanjangannya adalah pemulih harga diri. Widih, mohon maaf ini namanya agak berat coy. Kelompok PHD ini ternyata udah menyebar di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di area Jawa Timur. Orang-orang yang mengganggu ketertiban di Jalan Osaka tadi, yaitu istilahnya PHD cabang Jepang gitulah. Pemberitaan kejadian ini makin ramai lagi karena dibahas di negara Jepang itu sendiri sama salah satu akun X orang Jepang. Dia cerita yang intinya tuh sama kayak akun Minako_Satou tadi. Kalau anak-anak muda yang beraksi ini memang mengganggu kenyamanan dan ketenangan orang banyak di jalanan Osaka. Orang-orang kan jadi risih ya pasti ada juga yang takut gitu kan. Dan karena itulah isi komen-komen dari pemberitaan itu ya udah pasti melontarkan pandangan yang negatif kepada negara Indonesia. Yang bikin males kan gara-gara kejadian ini jadi berpengaruh sama warga Indonesia lain yang juga ada di Jepang. Mereka-mereka yang emang kerjanya bener, yang lagi nuntut ilmu di sana. Kasihan dong sama mereka yang emang udah baik-baik nih jaga diri, jadi kena imbas gara-gara kelakuan segelintir orang. Menanggapi kejadian ini, Kementerian Luar Negeri udah mengupayakan informasi lebih lanjut tentang geng TKI tadi. Termasuk siapa-siapa aja tuh yang ikut nongkrong. Dan berkomunikasi sama komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Dan sudah ada juga himbauan dari KBRI Tokyo untuk menjaga ketertiban, mematuhi norma dan aturan hukum setempat. Pastinya lagi nih untuk menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah sebenarnya apa sih alasan para TKI ini nongkrong-nongkrong gak jelas sampai meresahkan warga Jepang gitu ya? Menurut informasi yang beredar nih ya, aksi mereka ini tuh semacam perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Karena katanya perusahaan-perusahaan Jepang tempat mereka bekerja ini melakukan pembulian kepada para TKI ini. Ya di sini sebenarnya sih belum secara jelas terbukti ya. Apakah perusahaan-perusahaan Jepang di sana memang benar membuli para TKI ini? Mungkin dari jam kerja yang brutal, tekanan pekerjaan yang terlalu berat, atau bahkan gaji yang nggak sesuai sama kesepakatan.
Atau nih, jangan-jangan itu hanya anggapan diri mereka sendiri yang merasa dibully. Karena katanya nih, budaya kerja di Jepang itu istilahnya kayak budaya kerja keras sebagai kuda. Ya nggak bisa disamain standar tuntutan kerjanya sama di Indonesia. Beda negara, beda aturan, beda norma coy. Istilahnya nih, di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Mungkin nih ya, karena standar atau budaya kerja keras mereka ini dirasa berat, jadi mereka anggap ini pembulian. Ya padahal bisa jadi warga lokalnya juga diperlakukan sama. Kayaknya waktu gua di Indonesia kerjanya nggak gini-gini amat. Nah, ini nih yang perlu disadari. Budaya, etos kerja, standar tuntutan kerja di masing-masing negara itu beda-beda. Masing-masing perusahaan di sana juga aturannya pasti beda-beda lagi. Bisa jadi tergantung posisi atau jabatannya juga tuh. Ini nih yang sebenarnya menurut gue kudu ditelaah atau dicari tahu dulu. Kalau emang perusahaan di sana ya emang nggak bener gitu dalam menetapkan aturan, membuli, atau bahkan sampai mengarah kepada kekerasan fisik yang nggak manusiawi gitulah ya. Harusnya ya kalau emang bener terjadi hal kayak gitu bisa dikomunikasikan tuh ke lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan biar dicari solusinya kayak gimana. Atau kalau emang dirasa keterlaluan banget nih, mungkin bisa cari bantuan lanjut atau perlindungan kepada perwakilan Dubes RI. Tapi pastiin dulu sebelum lapor kalau emang perusahaan itu terbukti melakukan pelanggaran yang nggak sesuai sama kesepakatan. Jadi bukan karena standar tuntutan kerja di Jepang yang beda sama di Indonesia. Terus abis itu udah deh merasa dibully karena susah adaptasi. Takutnya nih emang aturan di sana yang kayak begitu, yang emang mereka berlakukan sama terhadap warga pendatang ataupun warga lokal setempat. Jangankan di Jepang nih, di sini aja ya, pasti masih bisa ditemukan hal-hal yang dirasa nggak adil buat para pekerja. Lembur dianggap loyalitas, telat semenit aja udah dipotong gaji, pokoknya aduhai banget. Ya kan? Ngaku kantor siapa coba? Balik lagi tuh, tergantung dari ketentuan dan juga kebijakan masing-masing perusahaan. Ada yang benar menjalankan aturan, tapi ada juga yang cuek. Ya bodo amat sama nasib karyawannya. Kalau nggak sesuai sama keinginan lu ya itu namanya DL, derita lu. Yang penting kan cuan tetap masuk terus coy. Kalau di sini aja ada yang begitu, ya kemungkinan di negara lain juga ada yang begitu juga. Walau ya nggak tertutup kemungkinan di negara lain lebih baik dalam penerapan sistem kerja. Ya balik lagi tergantung negaranya juga. Makanya banyak orang tuh kabur aja dulu dengan harapan di negeri orang bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada di negeri sendiri. Jadi demikian. Lagian bang, ngapain sih nongkrong-nongkrong gak jelas? Kalau emang ada permasalahan, solusinya kan bukan kayak begitu. Tadi udah gue kasih tahu tuh, gue kasih saran solusinya kayak gimana. Kalau misalnya nih lu dipecat atau dideportasi, kan lu juga yang kehilangan pekerjaan. Sayang banget loh, udah nyampe di negara orang, udah ambil resiko, udah jauh dari keluarga. Niatnya kan mau memperbaiki nasib, dan pastinya kan lu nyampe negara orang tuh nggak gampang loh. Sebelum cabut nih buat kerja di Jepang ataupun ke negara lain, mungkin baiknya dipelajari dulu. Ibaratnya perusahaan tempat gue kerja nanti tuh kayak gimana ya? Tentang seluk-beluk perusahaannya, bahkan lebih bagus lagi nih kalau ada sosialisasi atau informasi yang sejelas-jelasnya dari lembaga pelatihan kerja yang terkait. Ya biar nggak shock banget gitu pas nyampe negara orang, pas nyampe sana. Dan sampai gue bikin konten ini ya, gue belum nemu informasi lanjutan ataupun update mengenai kejadian ini. Mungkin masih dalam pendalaman atau ya bisa juga dibiarkan berlalu gitu aja. Untungnya abis dari kejadian ini nih, Duta Besar Jepang Masaki Yasushi justru merespon kalau Jepang menyambut tren kabur aja dulu ini dengan baik dan siap menampung pekerja dari Indonesia yang terampil. Catet, yang terampil ya. Yang mau kerja dengan benar, bukan yang mau uji nyali, apalagi yang mau bikin rusuh. Tuh ya, masih baik tuh mereka, masih mau menerima pekerja dari Indonesia. Jangan sampai kepercayaan mereka hilang kalau amit-amit ada lagi kejadian kayak gini. Makanya gue berharap banget nggak akan ada lagi kejadian pekerja Indonesia di luar negeri yang melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama Indonesia. Yang khawatirnya bisa mempengaruhi hubungan diplomatis antar negara.
Iya, jadi segitu aja dulu pembahasan hari ini. Gue mau ketemu Sailor Moon atau Doraemon kali ya, biar bisa kabur aja dulu ke Jepang, pakai pintu kemana aja. Makasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!